Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadian Zara Fitra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode dalam keseimbangan lintasan perakitan atau line balancing. Pada metode line balancing ini, saya akan menjelaskan metode Large Candidate Rule atau biasa disebut sebagai metode LCR. Jadi pada metode LCR ini, kita akan mengurutkan waktu operasi terbesar hingga waktu operasi terkecil pada suatu lintasan perakitan. Di sini kita membutuhkan salah satu input datanya yaitu precedence diagram. Jadi pada precedence diagram ini saya menggunakan precedence diagram produk HCT. Pada precedence diagram ini dapat kita lihat ada berapa banyak operasi yang ada pada lintasan tersebut dan dapat kita lihat juga predecessor dan suksesornya masing-masing pada setiap operasinya. Berdasarkan gambar precedence diagram tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, yaitu seperti pada layar. Kita peroleh ada 13 jenis elemen kerja dan kita peroleh juga predecessor, suksesor hingga waktu yang diberikan pada setiap operasinya. Untuk predecessor sendiri itu merupakan elemen pendahulu sebelum operasi tersebut dilakukan. Sedangkan suksesor itu merupakan kebalikannya, yaitu elemen sesudahnya dari operasi tersebut dilakukan. Berdasarkan data yang diberikan, kita peroleh ada 13 elemen kerja dengan predecessor, suksesor, dan waktu yang telah diberikan. Di sini seperti pada konsep awal tadi, LCR itu atau Large Candidate Rule itu merupakan metode yang mengurutkan waktu operasi terbesar hingga waktu operasi terkecil. Sehingga karena di sini waktu operasinya masih acak, kita akan mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini kita ambil ada 13 elemen kerja dan waktunya kita masukkan juga. Untuk mengurutkannya, kita bisa ngeblok datanya, kita klik kanan, kita pilih short, dan kita pilih custom. Ini akan kita urutkan itu waktunya dan akan kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita klik OK dan data kita telah terurut dari yang data waktu operasi terbesar hingga data waktu operasi terkecil. Setelah mengurutkan datanya, sini kita dilanjutkan untuk mencari nilai siklus time atau nilai waktu siklus. Nilai waktu siklus ini diperoleh dari nilai antara nilai TI max dengan nilai sigma TI-nya. Ini untuk mencari nilai TI max-nya itu kita dapatkan dengan rumus max dari nilai di setiap elemen kerjanya. Kita peroleh 556 dan untuk nilai sigma TI-nya ini diperoleh dengan rumus sum dari seluruh elemen waktu dari elemen kerjanya. Sehingga nilai CT-nya nanti akan kita peroleh di antara nilai TI max dan nilai sigma TI-nya. Di sini untuk mencari nilai CT-nya itu kita gunakan nilai bilangan prima sehingga kita dapatkan nilai waktu siklusnya itu atau nilai CT siklus time itu 767. Karena nilai 767 ini lebih besar dari nilai TI max dan tidak lebih besar dari nilai sigma TI-nya. Dalam artian masih dalam rentang nilai TI max dan nilai sigma TI. Ini nilai CT-nya kita peroleh sekian. Dan untuk K minimum ini kita cari dengan cara membagi nilai sigma TI-nya dengan nilai CT yang kita peroleh tadi. Dan kita dapatkan untuk K minimum itu sama dengan 3. K minimum di sini dalam artian dapat kita rasakan bahwa stasiun kerja minimum yang dapat kita rancang itu ada 3 stasiun kerja. Kemudian kita lanjutkan dengan menempatkan seluruh elemen kerja yang telah kita urutkan tadi ke dalam stasiun kerja yang akan kita tempatkan.
Di sini sama seperti konsep yang di awal, kita menempatkan waktu operasi yang terbesar kepada stasiun kerja yang pertama. Ini dalam artian dapat kita bahasakan bahwa waktu elemen kerja yang memiliki waktu operasi terbesar itu lebih kita prioritaskan diletakkan di stasiun kerja pertama. Sehingga di sini karena elemen kerja yang keenam itu merupakan waktu proses operasi terbesar, sehingga kita letakkan kerja di stasiun kerja pertama dengan waktu 556. Kemudian kita coba letakkan elemen kerja terbesar kedua di stasiun kerja pertama dengan waktu 287. Dan untuk nilai ST-nya di sini kita dapatkan dengan rumus sum. Kita dapatkan dengan nilai penjumlahan dari waktu di elemen kerjanya. Karena nilai ST yang kita peroleh itu lebih besar dari nilai CT-nya, nilai CT yang kita peroleh tadi 767. Sebentar, saya buatkan di sini nilai CT sama dengan 767. Karena nilai ST yang kita peroleh pada stasiun kerja pertama itu lebih besar daripada nilai CT-nya, maka kita harus merombak kembali peletakan elemen kerjanya pada stasiun kerja tersebut. Karena nilai ST ini harus lebih kecil dari nilai CT-nya atau sama dengan nilai CT-nya. Ini mungkin di elemen kerja itu kita hapus. Mungkin coba kita masukkan kerja ke 12, mungkin yang lebih kecil. 12, waktunya 247. Dan kita peroleh juga nilai ST-nya, ternyata nilai ST-nya lebih besar, masih lebih besar dari nilai CT-nya. Sini mungkin kita hapus lagi elemen kerja 12-nya dan coba kan elemen kerja 1 yang lebih kecil angkanya dari elemen kerja sebelumnya. Nah, di sini kita peroleh nilai ST-nya lebih kecil atau mendekati dengan nilai CT-nya. Sehingga pada stasiun kerja 1 itu elemen kerja maksimum itu cuma ada 2 dengan waktu ST-nya 752. Dalam artian nilai ST-nya mendekati nilai CT. Hampir mendekati persis dengan nilai CT-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk stasiun kerja kedua. Caranya sama, kita menggunakan trial and error di setiap penempatan dan peletakan elemen kerja pada stasiun kerjanya. Di sini mungkin bisa kita coba yang kedua itu, yang terbesar kedua itu ada elemen kerja ke-6 dengan waktu 287. Terus kemudian ada elemen 4, waktunya itu 285. Kemudian 7 dengan waktunya itu 254. Kita coba jumlahkan dengan rumus sum. Dan kita peroleh nilai ST-nya masih lebih besar dari nilai CT-nya. Sehingga elemen kerja ini tidak dapat kita tempatkan pada stasiun kerja kedua. Dan perlu diperhatikan juga, dalam menempatkan elemen kerja di stasiun kerja tersebut, kita harus tetap memperhatikan predesesor dan suksesor di setiap elemen kerjanya. Contohnya di sini itu ada elemen kerja 7. Elemen kerja 7, jika kita ingin mengganti, misalnya di sini kita akan ganti nilainya itu, maaf, di sini kita akan mengganti nilai itu, kita coba elemen kerja 13 dengan waktu 155. Nah, di sini jika saat kita ganti dan nilai ST-nya itu ternyata lebih kecil dari nilai CT-nya,
Namun perlu kita perhatikan juga apakah elemen kerja tersebut tidak melanggar peraturan predesesor dan susesornya. Di sini contohnya elemen kerja 13. Kita menempatkan elemen kerja 13, sedangkan elemen 13 di sini, elemen kerja 13 ini dia memiliki predesesor elemen kerja 1, 7, dan 12. Bahkan di sini 1 telah terpenuhi, 7 belum ada, dan 12 juga belum ada. Maka elemen kerja 13 tidak dapat ditempatkan di sini. Kita cari terus, kita gunakan trial and error sampai nilainya itu, nilai ST-nya itu terdapatkan lebih kecil dari nilai CT-nya dan nilai elemen kerjanya tidak melanggar predesesor dan susesornya. Jadi coba kita 11 dengan nilai 96. Nah, di sini kita peroleh nilai ST-nya itu cukup mendekati nilai CT-nya. Begitu juga untuk di session kerja selanjutnya, kita menggunakan trial and error. Ini kita 9 dengan nilainya itu 14. Kemudian coba masukkan 2, yang kerja 2 dengan waktu 57. Terus kita coba masukkan 3, waktunya itu 46. So di sini ada 5, mungkin waktunya itu 14. Dan mungkin terakhir di sini ada 8, dan untuk waktunya itu adalah 5. Nilai ST-nya itu kita menggunakan rumus sum dari penjumlahan seluruh elemen kerja di satuan kerja ketiga. Kita peroleh ST-nya sekian. Sini ST-nya dapat dikatakan nilai ST lebih kecil daripada, jauh lebih kecil dari nilai CT-nya. Namun tidak masalah, asalkan penempatan elemen kerja itu tidak melanggar predesesor dan suksesor tadi. Dan yang keempat di sini mungkin karena di sini tinggal yang sisa, kita coba masukkan di sisanya, sini mungkin 7, nilainya itu 254, ini ada 12 dengan nilai 247, dan yang terakhir itu 13. Elemen kerja 13 dengan nilai 155. Dan nilai ST-nya oleh dengan rumus sum penjumlahan dari setiap elemen kerjanya. Oke, di sini kita peroleh nilai ST di setiap satuan kerjanya. Kemudian kita mencari nilai ST max dikurang nilai STI kuadrat. ST max itu kita menggunakan rumus max dari nilai ST-nya yang dikurangi dengan STI-nya. Kemudian dikuadratkan. Oke. Kita peroleh pada kerja 1 nilai ST max kurang STI kuadratnya itu sama dengan 0. Ini juga sama. Kita menggunakan rumus max di ST-nya, terus kemudian dikurangi nilai STI-nya dan kuadrat. Oh, maaf, ada yang salah. Oke, sudah benar. Ini bisa kita kopas saja rumusnya, sudah tidak salah lagi. Ini untuk data yang kita insert. Oke, di sini juga sama.
Oke. Dan kita peroleh nilai ST max ukuran STI kuadratnya demikian. Selanjutnya, setelah kita tempatkan setiap elemen kerjanya pada setiap stasiun kerja, kita akan mencari nilai LE, D, SI, dan nilai KP. LE ini merupakan nilai line efisiensi. Ini merupakan rumusnya. Rumus line efisiensi ini saya peroleh dari buku APSK 2015. Di sini untuk nilai line efisiensinya itu kita menggunakan rumus sum sigma STI-nya, terus kemudian kita bagi dengan nilai K. K-nya itu ada di sini ada 4 stasiun kerja. Kemudian kita kali dengan nilai max dari ST-nya tadi. Ini kita buat nilai max nilai PT-nya tadi. Kita peroleh nilainya 43 sen. Nah, sepertinya ada kesalahan tanda kurungnya. Oke. Ini kita dapatkan nilai line efisiensinya itu 76%. Nilai line efisiensi ini akan kita ambil, yaitu nilai line efisiensi yang lebih mendekati dengan 100%. Karena di sini 76% itu sudah cukup tinggi, maka selanjutnya kita coba untuk menghitung nilai balance delay-nya. Untuk balance delay-nya juga sama, saya peroleh rumusnya dari buku APSK 2015. Di sini untuk nilai delay-nya itu kita nilai N dikali nilai C. Nilai N ini merupakan ada berapa banyak stasiun kerjanya. Terus kemudian nilai C-nya ini merupakan nilai maksimum. Kita kalikan nilai maksimum dari nilai ST ini tadi. Kemudian kita kurangi dengan total penjumlahan dari ST-nya juga. Kemudian kita bagi dengan N tadi, stasiun kerja ada 4. Kita kurungi dulu biar rumusnya tidak salah. Dan kita kali lagi dengan max dari nilai STI-nya. Oke, kita okekan. Tinggal kita dapatkan ini balance delay-nya itu 23,50%. Ya lumayan kecil dan tidak terlalu besar juga. Terus kita lanjutkan untuk nilai SI-nya itu smoothing index. Indeksnya itu kita gunakan rumus itu akar SPRT dari sum penjumlahan dari STI-nya. Oke. Kita dapat nilai smoothing index-nya 47,97. Dan untuk kapasitas produksinya itu rumusnya waktu produksi dibagi dengan cycle time-nya. Ini waktu produksinya itu karena di sini kita asumsikan para pekerja itu bekerja 8 jam per harinya, jadi 98, terus kemudian kita kalikan dengan 5 hari kerja, karena dia bekerja 5 hari dalam 1 minggu, dan
dia bekerja selama 4 minggu selama 1 bulan. Sini kita kali 4 dan kita kali 3.600 dalam satuan detik, kita kurung, terus kemudian kita bagi dengan nilai max di hari stay-nya tadi. Dan kita peroleh kapasitas produksinya 766. Terus kemudian setelah kita peroleh dari alternatif 1, nilai LE, nilai D, SI, dan KP-nya, maka untuk menciptakan sebuah perbandingan agar pemilihan metode itu lebih efektif dan lebih akurat, maka kita bentuk satu alternatif lagi. Ini kita coba alternatif 2. Alternatif 2 ini perbedaannya dengan alternatif pertama itu pada peletakan elemen kerjanya yang berbeda. Ini kita coba pertama, 2, 3, dan 4. Elemen kerjanya mungkin ada sedikit perubahan. Mungkin kita lebihkan saja. Kerja 6, nilainya itu 556. Terus kemudian di sini kerja 1 dengan dengan waktu 96. Dan mungkin ini bisa kita tambahkan lagi dengan 8. Karena nilai 8 itu waktunya sedikit, mungkin bisa menambah dari nilai ST-nya. Kita coba nilai sum perubahan dari waktunya tadi 757. Sedangkan nilai CT-nya tadi itu 367. Dan dapat kita artikan bahwa nilai ST ini dapat diterima karena tidak lebih besar dari nilai CT-nya. Terus kemudian di sini coba kita pilih lagi. Saling aja. 10. Nilainya 287. Terus kemudian di sini coba 4. Sama seperti yang sebelumnya. Terus kemudian di sini 11. Terus ada 2. 11, kemudian 2. Dua nilainya 57. Dan mungkin satu lagi kita masukkan 3. Ini ada 3 yang tidak terlalu besar. Ini kita coba jumlahin. Kita sum. Dan kita peroleh nilai ST 761. Mendekati nilai CT yang tadi. Mungkin bisa kita buat juga nilai CT-nya biar jelas. Oke. Ini untuk kerja 3 kita coba masukkan nilai 9. Terus kemudian coba kita masukkan nilai 5. 13 nilainya. Oke. Coba kita sum. Dan kita peroleh nilai ST itu sekitar 127. Terus kemudian di stasiun kerja keempat ini coba kita masukkan lagi 7 mungkin. Terus nilainya itu 294 dan 12. 12 ini nilainya 24. Oh, ada 13. Nilai 13 ini sebesar harus 55. Dan untuk nilai ST itu kita menggunakan rumus sum. Kita jumlahkan.
Sehingga kita dapat nilai ST-nya 656 untuk sistem kerja keempat. Dan untuk nilai ST max-nya mungkin bisa kita tambahkan saja, kita ambil dari sini. Kita geser. Oke. Ini kalau ditarik dia sedikit bermasalah. Ini kita kopas lagi nilai rumus dari sini. Ini sedikit kita geser. Oke. Oke. Dan di sini, oke. Untuk nilainya mungkin ada yang paling bisa coba kita ganti. Kita geser. Oke, di sini benar yang kita pakai rumusnya. Kita geser. Oke. Ini kita geser lagi. Oke, dan di sini kita geser lagi. Oke. Dan perlu diperhatikan untuk penentuan peletakan elemen kerja di setiap sistem kerjanya itu menggunakan trial and error. Dan bisa saja mungkin ada peluang atau ada penempatan elemen kerja yang lain yang bisa ditempatkan di sistem kerjanya dengan memperhatikan suksesor dan predecessornya. Dan nilai ST-nya juga tidak boleh lebih besar dari nilai CT-nya. Terus kemudian setelah alternatif 2 telah kita lakukan, ini untuk nilai line efisiensi, balance delay, smoothing index, dan kapasitas produksinya ini juga sama. Mungkin bisa kita kopas dari sini rumusnya. Dan ini bisa kita kopas. Kopas rumus ini. Rumusnya. Juga. Oke. Lanjut ya. Di sini kita lihat hasil sama. Oke, sudah sama, sudah aman. Dan di sini dapat kita lihat perbandingan dari kedua alternatif. Di sini untuk nilai LED efisiensinya sama-sama kita peroleh sebesar 76%. Di sini untuk nilai delay-nya itu agak sedikit berbeda. Yang pada alternatif pertama itu 23,50, sedangkan yang alternatif kedua itu 24,41. Di sini untuk balance delay yang kita pilih itu adalah balance delay yang lebih kecil atau lebih mendekati 0. Ini karena alternatif pertama balance delay-nya yang lebih kecil, maka yang balance delay yang di alternatif pertama yang akan kita pilih. Kita lanjut lagi untuk smoothing index. Ini sama nilai smoothing index-nya. Dan untuk kapasitas produksi ini kita ambil kapasitas produksi yang lebih besar. Ini karena alternatif pertama kapasitas produksi yang lebih besar dari kapasitas produksi alternatif kedua ke alternatif pertama yang akan kita pilih. Dan berdasarkan kedua perbandingan ini tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa alternatif pertama menjadi alternatif yang kita pilih dalam menempatkan keseimbangan lintasan perakitan. Sehingga itulah penjelasan dari contoh penggunaan metode large candidate rule atau metode LCR. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berguna bagi yang menggunakan perhitungan menggunakan metode LCR ini.
videonya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.